Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Manuela Tangdipiang dengan NIM 212790006. Pada kesempatan kali ini, dalam video saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu membangun arah kebijakan dan strategi ekonomi digital untuk pertumbuhan berkelanjutan. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya sebagai seorang mahasiswa pada mata kuliah digitalisasi, keuangan dan perdagangan internasional. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan masuk ke dalam materi saya. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas di beberapa menit ke depan ini. Yang pertama itu apa itu ekonomi digital atau definisi ekonomi digital. Yang kedua, arah kebijakan dan strategi ekonomi digital. Yang ketiga, inisiatif pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan pasar ekonomi digital di Indonesia. Dan yang keempat, pengaruh arah kebijakan dalam pertumbuhan berkelanjutan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membangun arah kebijakan dan strategi ekonomi digital untuk pertumbuhan berkelanjutan. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan apa itu ekonomi digital. Jadi ekonomi digital itu adalah merujuk pada kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan bantuan teknologi digital seperti internet dan kecerdasan buatan. Ekonomi digital melibatkan pengembangan infrastruktur digital, pemerintahan digital, pengembangan pasar digital, pengembangan sumber daya manusia digital, dan pelatihan serta pendampingan bisnis. Nah, itu dia singkat definisi dari ekonomi digital. Kemudian kita masuk ke dalam arah kebijakan dan strategi ekonomi digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Peningkatan ketersediaan infrastruktur digital, pemerintah harus mendorong kesetaraan akses digital melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur digital seperti meningkatkan kualitas jaringan internet, meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, dan meningkatkan penggunaan teknologi digital. Pengembangan pasar ekonomi digital, pemerintah harus mendorong pengembangan pasar ekonomi digital yang diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 144 US dollar pada tahun 2025. Pembangunan talenta digital, pemerintah harus meningkatkan nilai pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat luas dan menciptakan ekosistem talenta digital yang inklusif. Ini mencakup program pengembangan talenta digital seperti Digital Hub atau kawasan ekonomi khusus atau biasa disingkat dengan KIK yang diperlukan untuk mengundang beberapa data center dan mendorong pengembangan CO working space. Kemudian selanjutnya transisi energi dan berkelanjutan. Pemerintah harus mendorong transisi energi dan berkelanjutan dengan mengatasi tantangan terkait privasi, perlindungan data, keamanan data, dan kekayaan intelektual. Selanjutnya, pengembangan teknologi digital. Pemerintah harus meningkatkan pengembangan teknologi digital dalam Digital Working Group atau DIWG atau G20 yang berfokus pada perkembangan ekonomi secara lintas dalam mewujudkan ekosistem yang inklusif, memberdayakan masyarakat dan berkelanjutan. Kemudian, pelatihan dan pendampingan bisnis. Pemerintah harus mendukung bisnis, terutama bisnis masyarakat, dengan memfasilitasi akses ke teknologi digital dan pelatihan tentang cara menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Nah, itu dia tadi arah kebijakan dan strategi ekonomi digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun
Poin selanjutnya yaitu inisiatif pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan pasar ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur digital. Jadi, pemerintah fokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur digital sebagai akselerator pemulihan ekonomi digital yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi serta jasa keuangan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia digital. Jadi pemerintah diharapkan juga mengajak untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital guna mendorong kesetaraan akses digital melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur digital. Yang ketiga, pengaturan dan kebijakan. Pemerintah juga harus terus berupaya untuk menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan mendukung untuk mengatur ekonomi digital guna mendukung dan melindungi konsumen, mendorong inovasi dan memastikan persaingan yang sehat. Nah, itu dia tadi 3 poin inisiatif pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan pasar ekonomi digital. Nah, di poin selanjutnya yaitu pengaruh arah kebijakan dalam pertumbuhan berkelanjutan. Pengaruh arah kebijakan dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat dilihat dari upaya pemerintah mendorong pengembangan ekonomi digital. Beberapa inisiatif seperti peningkatan infrastruktur digital, pengembangan pasar ekonomi digital, pembangunan talenta digital, dan pengembangan teknologi digital merupakan langkah strategis yang diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, akselerasi pembangunan infrastruktur digital juga dianggap sebagai akselerator bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi serta jasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan yang mendukung ekonomi digital dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, kontribusi ekonomi digital juga di Indonesia masih relatif kecil terhadap perekonomian nasional, namun pertumbuhannya tergolong pesat yang menunjukkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, adapun juga dalam membangun arah kebijakan dan strategi ekonomi digital untuk pertumbuhan berkelanjutan. Ini adalah beberapa cara untuk membangun arah kebijakan dan strategi ekonomi digital. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas. Pembangunan ekonomi digital dan kebijakan yang mendukung ekonomi digital akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan perusahaan terutama dalam bidang informasi dan komunikasi serta jasa keuangan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi digital menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memfasilitasi akses ke teknologi digital, kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Yang ketiga, peningkatan daya saing kerja. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang dimiliki individu dalam suatu negara. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing kerja serta menciptakan inovasi dan kemajuan teknologi. Nah, itu dia tadi beberapa pokok pembahasan yang saya bahas terhadap arah kebijakan dan ekonomi digital untuk pertumbuhan berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu membangun arah kebijakan dan strategi ekonomi digital untuk pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia merupakan langkah yang penting
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan fokus pada peningkatan ketersediaan infrastruktur digital, pengembangan pasar ekonomi digital, pembangunan talenta digital, dan pengembangan teknologi digital di Indonesia. Indonesia dapat mengembangkan ekonomi digital yang mendorong dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi digital dan kelanjutan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya. Terima kasih.